Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala mabad. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, Kiai Hasyim Wahab, Rois Syuriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang saya hormati Kiai Amin Said Husni, Ketua Tanfidiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang insya Allah hadir disertai sopirnya. Mudah-mudahan para Wakil Sekjen, ada Pak Najib, ada Bu Sidrotul Naim, Pak Gutfan, Bendahara PBNU, yang saya hormati Ketua Alas Bumi, Pak Maula yang jadul, ini harusnya berarti sekarang ini sudah nggak Maula lagi, karena Maulanya jadul dulu, dan sekarang sudah nggak Maula lagi. Kalau nggak Maula lagi berarti sudah setara lah, sudah berubah. Yang tidak berubah itu ngenesnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Alas Bumi dan LTN dan kepada tim kurator yang sudah mengumpulkan dan merawat dokumen-dokumen terkait Komite Hijaz yang akan dipamerkan hari ini. Ini adalah upaya yang sangat penting sehingga kita punya bahan-bahan yang otentik tentang apa yang terjadi di dalam momentum sejarah yang sangat penting itu. Tetapi lebih dari sekedar kumpulan dokumen-dokumen, lebih dari sekedar kumpulan manuskrip-manuskrip, kita membutuhkan suatu narasi tentang apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh para pendahulu kita itu ketika beliau-beliau dengan berani membuat inisiatif membentuk Komite Hijaz dan berangkat ke Hijaz untuk menemui penguasa Hijaz yang baru, yaitu Abdul Aziz Al Saud. Abdul Aziz dari keluarga Saud ini, yang semua orang tahu berhasil merebut kekuasaan di Hijaz dan menguasai Hijaz melalui suatu revolusi yang sangat keras. Sangat keras. Saya katakan dengan bahasa sangat keras itu sebetulnya eufemisme. Yang terjadi adalah peristiwa yang sungguh berdarah-darah. Sampai-sampai dicatat di dalam berbagai kitab tentang apa yang berlangsung sebagai upaya revolusioner dari keluarga Saud yang berasal dari Najd ini sejak abad ke-18 sampai mereka berhasil menguasai Hijaz pada awal abad ke-20. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ketika dikukuhkan beberapa waktu yang lalu telah memilih satu tagline yang merupakan inti dari agenda-agenda yang dicanangkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di dalam khidmahnya ke depan. Tagline itu adalah merawat jagat, membangun peradaban.
Dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah melaksanakan berbagai macam kegiatan sebagai wujud dari strategi untuk mensosialisasikan, untuk menanamkan wawasan tentang cita-cita peradaban ini secara luas di kalangan warga dan kader-kader Nahdlatul Ulama. Bahwa kita punya mandat untuk merawat jagat ini, dalam arti merawat lingkungan hidupnya, alamnya, sebagai tempat kita hidup, dan merawat harmoni kehidupan dari manusia-manusia yang hidup bersama-sama kita di jagat yang sama ini. Kita membangun peradaban karena sebagai umat manusia, kita membutuhkan kerangka hidup bersama yang akan menjamin kemuliaan martabat kita sebagai manusia, menjamin kemaslahatan di dalam peri hidup kita sebagai manusia. Kenapa PBNU sampai kepada wawasan itu dan kemudian merumuskan tagline sedemikian rupa? Ini semua sebetulnya berasal dari inspirasi yang diberikan oleh perjuangan dari para pendahulu kita, khususnya para muassis Nahdlatul Ulama. Dan lebih khusus lagi sebetulnya, saya harus sampaikan secara terang-terangan di sini. Lebih khusus lagi inspirasi yang diberikan oleh perjuangan Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Tempo hari dalam kesempatan haul tabak beras beberapa tahun yang lalu, saya sampaikan bahwa wali itu ada macam-macam. Ada wali suwuk. Wali suwuk itu yang suwuknya mandi. Ya. Doanya ini makbul, ini wali suwuk. Yang ini sebetulnya lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Orang yang dicari ini ya wali suwuk ini dicari. Padahal tidak semua wali itu suwuknya mandi. Saya punya contoh riwayat wali-wali yang suwuknya tidak mandi itu ada. Karena memang bukan wali suwuk. Ada wali pendidikan, ya wali suwuk sekarang zaman dulu itu banyak. Kiai-kiai yang kalau nyuwuk itu seolah-olah asal bunyi, tapi ya ternyata mandi juga. Gitu. Ternyata mandi juga. Saya itu mendapat ijazah dari ayah saya, dari kakek saya, dari buyut saya, suwuk untuk menyapih. Bunyinya itu ya seolah-olah kayak asal bunyi. Bismillahirrahmanirrahim, cermoratu, si bayi lalio duduh susu, ilingo segolan bangu, adep asrep saking kersaning Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kalau mau ijazah ada maharnya ini. Wah itu ada yang lebih aneh lagi dari Syekhonan, tapi saya tidak tega menceritakan di sini. Ini wali-wali suwuk. Ada wali pendidikan yang seperti ya salah seorang pamannya Kiai Hasib ini, Kiai Abdul Fattah. Ini wali pendidikan. Beliau itu ngajar sambil ketiduran, tapi santrinya tetap jadi orang-orang besar. Beliau itu pernah mengajar Gus Dur ketika masih kecil. Karena mengajar siang hari beliau harusnya istirahat, tapi karena dititipi Gus Dur ini, maka terpaksa beliau sisakan waktu istirahat itu dipakai untuk mengajar Gus Dur. Yang supaya tidak sendirian, Gus Dur waktu itu ditemani santri kecil juga dari Banyuwangi, namanya Kiai siapa? Siapa namanya?
Bukan Kiai, saya lupa namanya. Ya, nanti saya ingatkan. Nah, ngajar sampai ketiduran. Nah, kebetulan rumahnya Kiai Fatah itu tidak jauh dari situ ada rel lori. Lori itu kereta untuk ngangkut tebu ke pabrik gula itu. Pabrik gulanya itu di Tebu Ireng apa di Tebu Ireng. Dicukir. Nah, di tengah-tengah mengajar sedang membacakan kitab, Kiai Fatah ini ketiduran. Sampai lama ditunggu-tunggu nggak bangun-bangun. Kebetulan ada lori lewat. Gus Dur terus ngajak temannya tadi itu, ayo kita main naik lori yuk katanya. Keluar dua santri ini naik lori sampai ke pabrik gula. Terus naik lori yang balik lagi sampai dekat rumahnya Kiai Fatah lalu turun masuk ngaji lagi. Pas masuk lagi itu Kiai Fatah ini pas terbangun. Pas terbangun. Nah, karena baru terbangun kan lupa tadi itu bacaannya sampai mana. Tadinya itu baca Arkanul wudu isi tatun terus ketiduran. Nah, lupa tadi sampai di mana bacanya itu. Begitu bangun terus nanya, tekan dicong. Nanya bacaannya sampai mana maksudnya. Sampai mana nak? Yang jawab temannya Gus Dur ini. Dugi cukir bah. Nah ini Kiai. Lah ngajar dengan cara itu kok santrinya jadi Gus Dur gitu. Ini karena wali pendidikan. Ya, ada macam. Kiai Khudori. Banyuwangi ini Khudori. Kemudian jadi kiai yang ngajar di Tambak Beras juga, Kiai Khudori ini. Masya Allah. Ada kiai humor kayak Gus Dur ini wali humor. Gus Dur ini wali humor. Humornya jadi kenyataan. Wali humor. Nah, saya bilang Kiai Abdul Wahab Hasbullah ini adalah wali peradaban. Karena beliau sejak sangat muda. Saya tidak tahu, mungkin nanti bisa dicek ke Kiai Hasib. Beliau mukim di Makkah itu tahun 1908 sampai dengan 1914. Beliau mukim di Makkah. Nah, pada waktu beliau di tengah-tengah beliau mukim di Makkah itu, pada tahun 1912 Haji Umar Said Cokro Aminoto mendirikan Syarikat Islam di Solo, dan begitu mendengar kabar Kiai Abdul Wahab Hasbullah ini langsung mendirikan Syarikat Islam cabang Makkah. Jadi Kiai Abdul Wahab Hasbullah ini adalah santri dan kiai yang sejak sangat muda tidak lepas dari pemikiran tentang peradaban. Bukan hanya soal bagaimana peradaban harus dikelola, tapi beliau juga sangat concern, sangat tergugah oleh fenomena perubahan peradaban dan prospeknya. Tadi saya katakan beliau mukim di Makkah sejak 1908 sampai 1914. Itu berarti beliau mengalami tahap-tahap prolog, tahap-tahap awalan dari Perang Dunia Pertama yang pecah pada tahun 1914. Perang Dunia Pertama itu pecah 1914, berakhir 1918 dengan kekalahan Turki Utsmani. Beliau ini, Kiai Abdul Wahab Hasbullah ini merasakan betul prolognya. Bagaimana masyarakat Muslim di Hijaz secara mental terlibat di dalam dinamika menuju Perang Dunia Pertama. Beliau pulang tepat ketika perang meletus, dan saya yakin beliau terus memperhatikan bagaimana dinamika perang itu yang berujung kekalahan Turki Utsmani, dan disusul
direbutnya Hijaz oleh Alu Saud, keluarga Saud dari Najd di bawah kepemimpinan Abdul Aziz. Maka kita tahu ya itu tahun 1923 itu kemudian kerajaan Saud ini diproklamirkan. Dan yang namanya kerajaan Saudi itu adalah wilayah yang dikuasai oleh keluarga Saud. Sehingga tempo hari saya bilang, saya sendiri bertanya-tanya apakah ada bangsa Saudi itu. Karena ini hanya satu wilayah yang dikuasai oleh satu keluarga, yaitu keluarga Saud. Makanya disebut Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Nah kita juga tahu bahwa walaupun kemudian Komite Hijaz ini berangkat ke Hijaz, ya, itu tahun 1927 ya, 1926 bulan apa itu? Januari 1926, sebelum atau sesudah berdirinya NU itu tanggal berapa? Berarti sebelum berdirinya NU kan? Loh, kalau 1926 itu NU berdiri di akhir Januari, 31 Januari. Ya. Oh, yang 26 gagal? Oke. Karena ketinggalan kapal. Ya. Nah, kita tahu bahwa keinginan untuk berangkat ke Hijaz itu sudah sejak serta-merta sesudah berdirinya kerajaan Saudi dan runtuhnya Turki Utsmani. Nah, walaupun kemudian baru terlaksana tahun 1928, keinginan atau aspirasi untuk engage, untuk bertemu dan bicara kepada penguasa Hijaz yang baru itu sudah ada sejak lama, sejak sebelum Nahdlatul Ulama didirikan. Nah, di sini saya katakan penting kita memahami apa narasinya. Bukan hanya berita-berita yang spesifik tentang Komite Hijaz itu saja, tapi apa narasinya? Apa sebetulnya agenda besar yang dipikirkan oleh Kiai Wahab Hasbullah ketika beliau berinisiatif membentuk Komite Hijaz dan kemudian berangkat ke Hijaz itu. Nah, saya tidak melakukan kurasi dokumen-dokumen seperti dilakukan oleh teman-teman, tapi saya mengumpulkan riwayat-riwayat dari kiai-kiai yang bukan hanya terkait dengan Komite Hijaz saja, tapi juga terkait dengan banyak hal yang lain. Karena begini, Kiai Wahab Hasbullah itu mengusulkan, ini Kiai Wahab yang mengusulkan didirikannya organisasi ulama. Inisiatifnya adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Beliau yang mengusulkan kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari untuk mengkonsolidasikan kiai-kiai membentuk organisasi ulama. Dan kita tahu sebelum itu Kiai Wahab Hasbullah ini sudah berinisiatif membentuk Nahdlatul Tujjar, membentuk Taswirul Afkar, membentuk Nahdlatul Wathon dan sebagainya. Kiai Wahab semua. Ini adalah inisiatif dari seorang santri dari Tambak Beras Jombang, yang waktu itu ya sekarang kita ke Tambak Beras ini gampang. Dari Surabaya naik tol cuma 1 jam enak. Bayangkan ini 1925, 1926, kayak apa Tambak Beras itu? Nggak tahu kita jalan ke sana ke Petuk Macan segala macam itu ya mana kita tahu. Tambak Beras. Ini anak Tambak Beras, santri Tambak Beras. Pada waktu itu saya kira beliau masih muda sekali karena beliau wafat
pada tahun 71, usia berapa ya? 71. 83 itu 71. Berarti 26 itu baru usia berapa? Belum ada 40. Belum ada 40. Masih sangat muda sekali. Dan anak jajahan. Ini anak dari bangsa jajahan. Yang di dalam kehidupan masyarakat ini, martabatnya di mata penjajah adalah martabat budak. Sebagai warga negara kelas 3. Tapi berpikir begitu besar. Nah, ini luar biasa. Nah, dari semua ini kalau kita kumpulkan, kita tahu bahwa Kiai Abdul Wahab Hasbullah itu mengusulkan didirikannya organisasi ulama itu sejak 1925. Beliau sudah mengusulkan itu. Tapi kemudian Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari membutuhkan waktu untuk beristikharah dan untuk beristisyarah kepada para sesepuh, khususnya guru beliau yaitu Syekhuna Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Nah, dari semua riwayat-riwayat yang ada itu kalau kita kumpulkan, termasuk isyarah-isyarah yang diberikan oleh Syekhuna Muhammad Khalil, kita akan bisa melihat bahwa sebetulnya akidah besar yang dipikirkan oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, kemudian disetujui oleh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari dan disepakati oleh para ulama pada waktu itu, sehingga kemudian mendirikan organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama ini adalah agenda peradaban. Bahwa ikhtiar yang dilakukan pada waktu itu adalah inisiasi dari satu perjuangan menuju terbangunnya suatu peradaban baru yang lebih baik untuk semua orang. Dan dari rentetan sejarah yang kemudian terjadi sudah itu kita bisa melihat dengan jelas sekali bahwa basis wawasan dari cita-cita peradaban baru itu adalah wawasan kemanusiaan di dalam kesetaraan, kebersamaan, dan harmoni. Kita tidak bisa melepaskan satu persatu mulai dari 1908 berdirinya Budi Utomo, 1912 berdirinya Sarekat Islam, 1926 berdirinya Nahdlatul Ulama, 1928 Sumpah Pemuda. Ini adalah rentetan yang tidak terpisah satu dengan yang lain. Dan ketika para pemuda mengumumkan tekad bersama, mengumumkan sumpah bersama, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia. Itu adalah sumpah tentang kesetaraan, kebersatuan, dan kebersamaan di antara semua orang, tidak peduli apapun perbedaan latar belakangnya. Dan ini semua konsisten sampai dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kemudian membuat kami sampai kepada kesimpulan bahwa mandat Nahdlatul Ulama ini adalah mandat peradaban. Bahwa agenda yang harus diusung oleh Nahdlatul Ulama ini adalah agenda peradaban. Dan kalau kita hari Selasa nanti melangkahi pintu gerbang memasuki
abad kedua Nahdlatul Ulama, itu artinya kita memasuki tahap berikutnya dari perjuangan membangun peradaban. Peradaban apa yang hendak kita bangun? Tentu adalah peradaban yang lebih baik, peradaban yang lebih mulia, peradaban yang terwujud dalam tatanan yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, yang didasarkan atas penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para inisiator dan pengelola pameran Komite Hijaz dan kurasi dokumen-dokumen terkait Komite Hijaz ini. Saya belum baca semuanya, tapi sebelum baca saya sudah yakin bahwa isinya pasti mendukung mendukung kesimpulan bahwa agenda besar yang dipikirkan oleh para pendahulu tersebut adalah agenda peradaban. Semoga ini semua sungguh dicatat sebagai upaya untuk tabarruk kepada para pendahulu kita. Saya tidak akan bosan-bosan mengulang-ulang bahwa makom kita hari ini adalah makom tabarruk. Kita tidak punya potongan, tidak punya modal mental maupun rohani untuk membangun amal kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, secanggih apapun yang kita rancang, dan sekuat apapun ikhtiar kita, makom kita hanya makom tabarruk. Makom mengharap berkah dari amal-amal besar, amal-amal keramat yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Mudah-mudahan ini sungguh dicatat sebagai tabarruk yang layak dan setiap orang dari kita mendapat bagian dari barokah raksasa yang diwariskan oleh para pendahulu. Amin. Dan dengan ini, marilah kita bersama-sama membuka pameran Komite Hijaz ini dengan membaca ummul kitab yang kita hadiahkan khusus kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para muassis Nahdlatul Ulama, kepada para anggota Komite Hijaz, khusus kepada Syekhina Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dengan niat wasilah semoga maksud-maksud baik kita sungguh tercapai dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati masyayikhina khususun hadrat arwah muassasin Nahdlatul Ulama, minhum hadrat Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Sayyidi Syekh Abdul Wahab Hasbullah, Sayyidi Syekh Bisri Sansuri wa ashabihim wa asdiqaihim wa ala niyatil usul wal qabul jabati kulli usul jati kulli ma'mul syai'unillah al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Selamat Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.